Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Semoga dalam keadaan seperti ini kalian semua terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Jaga kesehatan kita masing-masing. Jangan bikin sakit sendiri, oke? Nah, untuk teman-teman yang sudah menjawab, barakallahu fikunna ya. Semoga ilmu yang telah kita pelajari selama ini akan bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, oke, langsung saja kita langsung masuk pelajaran ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas pelajaran yang ke-9. Ada apa itu di pelajaran 9? Tentang apa itu di pelajaran 9? Tentang ziarah kubur. Nah, teman-teman, ziarah kubur. Ziarah itu, dari kata ziarah itu artinya kunjungan atau mengunjungi. Jadi, ziarah kubur itu berarti mengunjungi kuburan atau melakukan kunjungan ke kuburan. Kunjungan di sini maksudnya bukan jalan-jalan ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini Ibu masuk ke dalam pengertiannya. Ziarah kubur di sini yaitu mendatangi kuburan orang Islam untuk mendoakan penghuni kubur dan mengingat kehidupan akhirat. Nah, jadi ziarah kubur itu kita mendatangi kuburan orang Islam dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendoakan mereka, mendoakan penghuni kubur dan untuk mengingat kita akan kehidupan di akhirat nanti. Nah, hukum ziarah kubur itu apa sih? Nah, hukum ziarah kubur itu adalah sunnah ya. Nah, di sini ada hadis yang menjelaskan di sini artinya yaitu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Nah, jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Kenapa Rasulullah melarang mereka untuk ziarah kubur? Nah, di sini dalam kurung sewaktu keimanan kalian belum kuat atau belum mantap. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini melarang para sahabatnya untuk ziarah kubur karena pada waktu itu keimanan para sahabat itu belum kuat teman-teman atau belum mantap. Nah, kemudian Rasulullah berkata lagi atau bersabda lagi, sekarang berziarahlah. Nah, setelah itu Rasulullah berkata lagi bahwa dia menyuruh atau memerintahkan untuk para sahabat untuk bersegeralah untuk berziarah. Karena apa? Karena ia dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, jadi Rasulullah sekarang nih sudah membolehkan para sahabat untuk berziarah karena dengan adanya ziarah dapat mengingatkan kepada mereka akan kehidupan di akhirat. Nah, di sini sahih riwayat Muslim, Ahmad, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Nah, kemudian di sini lanjut ada 4 syarat yang wajib dipenuhi agar ziarah kubur kita bernilai ibadah. Nah, jadi pada saat ziarah kubur kita memiliki 4 syarat wajib yang harus banget kita penuhi biar ziarah kubur kita pada saat itu dinilai sebagai ibadah. Kita lanjut, apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat ini. Nah, jadi kalau misalkan kita melanggar atau kita tidak melakukan syarat wajib ini, maka hukumnya bukan lagi sunnah, tetapi haram. Nah, jadi kalau misal kita ngelanggar atau kita meninggalkan syarat wajib itu, maka hukum ziarah kubur kita itu bukan lagi sunnah, melainkan hukum ziarah kubur kita menjadi haram. Langsung saja di sini 4 syaratnya itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama dilakukan oleh laki-laki. Adapun wanita dilarang melakukan ziarah kubur. Kenapa? Nah, di sini ada dalil yang artinya Allah akan melaknat wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Nah, kenapa Allah akan melaknat wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur? Nah, wanita dilarang ziarah kubur karena kemungkaran yang akan muncul serta kemudorotannya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi wanita itu dilarang ziarah kubur itu karena apa? Karena kalau wanita sering menziarahi kubur itu akan mendatangkan kemungkaran atau kemudorotan. Nah, kemungkaran dan kemudorotannya itu jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ya, lanjut yang nomor 2, di sini kubur yang diziarahi milik sesama muslim. Berarti kalau misalkan kita menziarahi kuburan orang kafir, boleh tidak?
pasti tidak boleh. Nah, makanya di sini di buku dituliskan kita dilarang berziarah kubur ke kuburan orang kafir. Apabila suatu saat kita melewati kuburan orang kafir, maka dianjurkan untuk menyampaikan berita buruk tentang azab neraka kepada para penghuninya. Nah, jadi kalau misalkan kita melewati suatu kuburan orang kafir, maka kita dianjurkan untuk menyampaikan berita buruk tentang azab neraka kepada para penghuninya. Kemudian yang ketiga yaitu disertai niat dan tujuan yang benar. Tujuan ziarah itu apa sih? Nah, tadi kan Ibu pertama sudah disebutkan. Tujuan kita ziarah kubur yaitu untuk mengingat kita akan kehidupan di akhirat. Nah, di sini kita akan menyebutkan secara detail atau secara rinci apa saja itu tujuan ketika ziarah kubur. Nah, tujuan ziarah kubur sebagaimana yang disyariatkan ialah satu, untuk mengingatkan bahwa kita akan meninggal dunia dan menjadi penghuni kubur. Jadi dengan adanya ziarah kubur kita bertujuan untuk mengingatkan bahwa kita semua pasti akan meninggal dan akan menjadi penghuni kubur. Hal ini penting karena orang yang senantiasa ingat terhadap kematian hatinya akan lembut. Maka di sini dengan adanya mengingat terhadap kematian maka hati kita akan lembut. Nah, kemudian sebaliknya adapun orang yang tidak pernah ingat kematian hatinya akan keras, lebih mencintai dunia, sombong, serta berani melanggar aturan Allah. Maka kita harus memilih yang mana nih teman-teman? Mengingat kematian atau tidak mengingat kematian? Pasti kita mengingat kematian dong, daripada tidak mengingat kematian kan? Kemudian yang kedua, untuk memberikan salam, doa, dan istighfar bagi penghuni kubur. Nah, jadi pada saat kita ziarah kubur itu kita dianjurkan untuk memberikan salam, doa beserta istighfar bagi penghuni kubur. Apa itu doa dan salamnya? Nah, teman-teman bisa ditandai ya, Ibu berhenti di mana aja biar kalian mudah untuk menghafalnya atau mudah untuk memahaminya. Langsung saja di sini Ibu baca, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, yang artinya di sini semoga keselamatan selalu menyertai kalian wahai penghuni kubur yang mukmin dan yang muslim. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami memohon keselamatan untuk kami dan kalian. Nah, Sahih riwayat Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, itu tadi merupakan doa dan salam untuk bagi penghuni kubur. Nah, kemudian di sini dilanjutkan lagi, di luar dari dua tujuan di atas, maka ziarah kubur kita adalah suatu kemungkaran. Jadi kalau misalnya ziarah kubur nih, misalnya kita ziarah kubur dengan tujuan yaitu wah, pengen lihat kuburan nih, pengen main-main di kuburan. Nah, berarti ziarah kubur kita di situ yaitu merupakan suatu kemungkaran karena tujuan kita tidak baik di situ, ya. Nah, kemudian yang keempat, syarat wajib yang keempat yaitu tidak disertai dengan kemungkaran. Kemungkarannya itu ada apa aja sih? Kemungkaran yang sering dilakukan oleh orang-orang pada umumnya yang sering dilakukan pada saat ziarah kubur. Nah, yang pertama, mengucapkan kata-kata kotor atau tidak pantas. Jadi kita ketika ziarah kubur itu menjaga lisan kita, tidak boleh berkata-kata kotor atau berkata-kata yang tidak pantas. Kemudian yang kedua, kita terlalu banyak meratap. Meratap ini apa teman-teman? Meratap itu kayak menghayati sampai berteriak-teriak gitu kan. Terus menangis yang berlebihan. Misalkan si Fulan meninggal hari ini, sedangkan si Fulanahnya yang ditinggalkan ini nangisnya berlebihan gitu loh teman-teman. Bisa sampai sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Itu kita tidak boleh melakukan seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, perbuatan kemungkaran yang sering dilakukan orang ketika ziarah kubur yang ketiga itu yaitu memakai sendal ketika memasuki kuburan. Nah, jadi kita dianjurkan ketika memasuki perkuburan untuk tidak memakai sendal.
Jadi kalau kita masuk ke suatu perkuburan itu kita dianjurkan untuk melepas sendal. Kemudian yang keempat, membakar dupa atau kemenyan dan memberi lampu penerangan. Nah, jadi kita di sini tidak boleh melakukan pembakaran dupa atau kemenyan dan memberi lampu penerangan. Ini merupakan suatu perbuatan kemungkaran. Kemudian yang kelima, mencari berkah atau tabarruk dan memohon sesuatu kepada penghuni kubur. Nah, jadi kita di sini tidak boleh yang namanya mencari berkah atau memohon sesuatu kepada penghuni kubur. Nah, kalian masih ingat gak nih pembatal syahadatain? Memohon kepada selain Allah itu termasuk pembatal syahadatain. Kemudian yang keenam, perbuatan kemungkaran yang keenam, berdoa kepada Allah dengan perantara penghuni kubur atau bertawasul. Jadi di sini berdoa kepada Allah tapi melalui perantara penghuni kubur. Misalkan nih ada fulana ingin berdoa, ingin memohon kepada Allah, tapi dia nggak berdoa langsung kepada Allah, melainkan dia mengunjungi kuburan si fulan untuk menyampaikan doa kita untuk disampaikan kepada Allah. Berarti kita berdoa itu melalui perantara si penghuni kubur, seperti itu. Kemudian lanjut nomor 7, duduk di atas kuburan, membaca Al-Quran dan sholat di sekitar kubur. Jadi kita tidak boleh tuh yang namanya duduk di atas kubur, membaca Al-Quran dan sholat di sekitar kubur. Itu termasuk perbuatan kemungkaran. Sudah jelas kalau misalkan sholat itu pasti, kalau yang namanya sholat itu pasti dilakukan di masjid, ya kan? Kalau membaca Al-Quran juga sebaiknya di rumah atau di masjid. Duduk di atas kuburan itu juga tidak boleh. Jadi perbuatan ini termasuk perbuatan kemungkaran. Kemudian yang terakhir, perbuatan kemungkaran yang terakhir yaitu menyembelih hewan dengan niat taqarrub atau nazar untuk penghuni kubur. Nah, perbuatan kemungkaran itu yang 8 ini tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena ziarah kubur kita nanti hukumnya bukan sunnah lagi, melainkan haram. Nah, kemudian di sini lanjut lagi, semua tindakan tersebut adalah mungkar. Di antaranya ada hukumnya makruh, ada pula yang haram. Sedangkan sebagian lagi termasuk perbuatan syirik dan kufur. Nah, teman-teman, untuk penjelasan yang lebih jelas, silahkan tonton video berikut ini ya. Perkenankan kami berbagi adab Islami ziarah kubur. Siapapun pasti akan mati, dan manusia terbaik, dia menggunakan kehidupan dunianya untuk mencari bekal kebahagiaan kelak di akhirat. Untuk menanamkan kesadaran akhirat, Islam mengajarkan ziarah kubur. Nabi SAW bersabda, lakukanlah ziarah kubur, karena mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim. Agar berbuah pahala, ziarah kubur yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan syariah. Pertama, tidak boleh melakukan safar hanya untuk ziarah kubur. Nabi SAW bersabda, janganlah melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW atau Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih. Kedua, mengucapkan salam ketika masuk kompleks pekuburan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat jika mereka keluar menuju pekuburan agar mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah, yang artinya salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah kuburan dari kaum mukminin dan muslimin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, melepas sandal ketika memasuki pemakaman. Dari sahabat Bashir bin Khasasiyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pemakai sandal, lepaskanlah sandalmu." Lalu orang tersebut melihat orang yang meneriakinya,
Tatkala ia mengenali kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia melepas kedua sandalnya dan melemparnya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Keempat, dilarang keras duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, jika salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur." Hadis riwayat Muslim. Kelima, mendoakan mayit yang muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah keluar ke Baqi', lalu beliau mendoakan mereka. Maka Aisyah menanyakan hal tersebut kepada beliau, lalu beliau menjawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Keenam, diperbolehkan menangis, tetapi tidak boleh meratapi mayit. Nabi pernah menziarahi makam ibu beliau, lalu beliau menangis. Tangisan beliau tersebut membuat menangis orang-orang di sekitarnya. Lalu beliau bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tetapi dia tidak mengizinkannya. Dan aku meminta izin untuk menziarahi makam ibuku, maka dia mengizinkannya. Maka berziarahlah kalian, karena ziarah tersebut dapat mengingatkan kalian kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Ya, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.